بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan bahasan kita. Tadi sudah kita melanjutkan kembali. Tadi sudah kita bahas terkait dengan apa yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala dari ahkam wad dan wa, ya. Dan juga lafaz-lafaz yang ada dari huruf wad, huruf wa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim telah beliau rahimahullahu taala menyebutkan semuanya pada kita. Selanjutnya melanjutkan pembahasan kita tadi, namun sedikit mungkin terkait dengan huruf wad dan wa yang telah kita bahas, dan juga apa yang sudah kita sedikit bacakan ketika dalam bab makharij, di makhrajnya wad dari aqwal para immah terkait dengan masalah ini, ya. Maka sedikit terkait dengan huruf wa dan wa ini, di kalangan para ulama pun juga memang sebagaimana Ibnu Jazari tadi juga sudah mengingatkan pada kita, apa yang sudah juga sedikit kita bacakan, untuk dibedakan, ya. Mayyiz dikatakan wawadu bistitalatin wa makhraji mayyiz min al-wa'i wa kulluha taji, dan wa dengan sifat istitalah dan makhrajnya, maka bedakan di antara keduanya. Mayyiz min al-wa' ini bedakan dari wa. Yang ini bagaimana tadi juga sudah kita nukil dari perkataannya Ibnu Jazari tentang tidak benarnya atau termasuk lahan, ya, ketika melafadzkan wad dengan wa, ini juga masuk dalam kategori lahan. Namun demikian, sebagaimana juga tajwid sudah ingatkan untuk kita senantiasa melafisi. Maka beliau mengatakan wal ya'malir riyadhata fi ikamil lafzihi, hendaknya melakukan riyadhah, yakni mumarasah, dibiasakan latihan, fi ikamil lafzihi, dalam memantapkan lafaz wad ini, khususnya ketika berdampingan atau ketika bertemu dengan wa, seperti tadi yang beliau ingatkan ini, ya.
wa in talaqayal bayanu lazimu anqadha dhahraka ya'adhu al-zalimu. Pada lafaz anqadha dhahrak dan pada lafaz ya'adhu al-zalimu. Pada dua yang pertama ini. Ini penting artinya untuk kemudian diperhatikan ya. Karena sebagaimana aqwal di kalangan para, bahkan ada yang lebih syadid mengatakan tidak sahnya salat ketika terjadi tabdil harf bi harf ya, menggantikan huruf dengan huruf yang lainnya, menggantikan satu huruf pada huruf yang lainnya, dan hal ini menggantikan wa dengan wa, sebagian mengatakan juga tidak sahnya salat itu. Namun tentunya di sini adalah bagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dan juga yang lainnya, mimma yuktafaru bihi, dari yang diberikan toleransi dalam hal ini, karena khususnya ajam yang sulitnya melafadzkan huruf wad, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala bahwa wad merupakan ashabul hurufi nutqan ya, merupakan huruf yang paling sulit untuk diucapkan ya. Baik, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit melengkapi dari pembahasan ini ya, dari kaitan dengan wad dan wa ini ya. Baik, apa yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, di Fatawa jilid yang ke-23 ya, pada halaman yang ke-350. Dia mengatakan qala wa amma man la yuqimu qira'at al-Fatihah fala yusalli khalfahu illa man huwa mithluhu. Adapun orang yang tidak baiknya dalam membaca surat Al-Fatihah, tidak bisa menegakkan dalam bacaan surat Al-Fatihah, maka dikatakan jangan sholat di belakangnya kecuali orang yang misalnya. Fala yusalli khalfal altu alladhi yubdilu harfan biharf, dan jangan sholat di belakang orang yang altu, yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Illa harfal wad, kecuali huruf wad, idza akhrajahu min tarfil fam kama huwa adatu katsiri minan nas. Jika dikeluarkan huruf wad ini dari tarful fam, dari ujung mulut ya, dari dari ujung mulut, ini dari ujung lisan ya. Sebagaimana hal itu merupakan kebiasaan kebanyakan manusia. Ini tarful fam. Fahada fihi wajhan. Maka ketika wad dikeluarkan dari depan dengan makhrajnya wa ya, maka ini ada dua qaul kata beliau. Minhum man qala, di antara mereka para ulama ada yang mengatakan la yusalli khalfahu, jangan salat di belakangnya. Wala tasihhu salatuhu fi nafsihi, tidak sah salat dia itu sendiri ya. Kenapa? Li'annahu abdala harfan biharfin, karena dia telah mengganti huruf dengan huruf yang lain, huruf wad dengan huruf wa dalam hal ini. Kenapa? Li'anna makhraj wad asy-shidq, makhrajnya wad adalah dari geraham ya, dari bagaimana hafatul lisan dengan gigi geraham. Wa makhrajul wa tarful asnan, sedangkan makhrajnya wa adalah dari ujung tarful asnan, dari ujung gigi seri yang depan ya. Fa idza qala wala dhalin, kalau kemudian mengucapkan wala dhalin dengan wa,
kana manahu dhalla yaf'alu kadza. Jadi maknanya adalah makna dhalla, bukan dhalal ya, dari dhad. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan wal wajhu tsani tasih. Dan pendapat yang kedua sah salatnya. Wa hadza aqrab, kata beliau. Ini lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Li'annal harfaini fi samai syai'un wahid. Ya. Ini perhatikan. Karena dua huruf ini fi samai syai'un wahid, terdengar sama. Ya. Dalam suara dan dalam kedengarannya ini adalah sama. Bukan wad dengan wa ini sama. Bukan wad yang dal yang mufakham. Wa hissu ahadihima min jinsi hissil akhar li tashabuhil makhrajain. Dan hiss ini sifat salah satunya jadi sifat yang lainnya. Yani sifatnya wad adalah sifatnya wa. Juga karena tashabuhil makhrajain, karena tasyabuh dalam makhraj keduanya. Dan seterusnya. Maka ini beliau ya. Dan apa namanya dari sini syahidnya adalah menunjukkan keharusan kita untuk perhatian ya, dalam masalah ini ya, khususnya wa dan juga huruf-huruf yang lain ya, terkait dengan bacaan-bacaan dalam sholat kita, agar tentunya kita dalam rangka tiada lain agar mengharapkan dalam sholat kita itu akan lebih sempurna ya. Dan dalam bacaan Al-Quran kita akan lebih baik. Tentunya dalam hal ini sekali lagi sesuai dengan kemampuan. Tidak kemudian saya bacaan sesuatunya belum benar, saya nggak mau sholat. Maka tidak benar seperti ini ya. Sampai kemudian ada pernah yang seperti itu. Setelah ikut daurah malah kemudian ini tidak seperti itu. Artinya kita tidak dituntut kecuali sesuai dengan apa yang mampu untuk kita kerjakan ya. Dan sekali lagi ikhwan fillah, aizakumullah wa rahimakum, hal ini menunjukkan keharusan perhatian kita dengan masalah-masalah yang seperti ini. Dan ini juga saya nukil lagi dalam Daqaiq al-Muhkamah, juga syarah yang lain dari syarah Muqaddimah Jazriyah ini juga mengatakan ini al-qaulu bi butlani salati man abdala dhad bil dha. Ini pendapat yang mengatakan batalnya salat bagi yang mengganti dhad dengan wa ya. Di antaranya Ibnu Jazari sini ini ya mengingatkan. Wa lihadza ajma' man na'lamuhu minal ulama ala annahu la tasihhu salatu qari'in khalfa ummi wa huwa ma la yuhsinu al-qira'ah wa ikhtalafu fi salati man yubtilu harfan bighairihi sawa'un tajanusan am taqaruba. Ini ya ijma' dari orang-orang yang kami ketahui dari para ulama, kata beliau, bahwasanya tidak sahnya salat orang yang membaca seorang qari yang ummi, yaitu yang tidak baik dalam bacaannya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam salat yang mengganti huruf dengan yang lainnya, baik itu yang mutajanis atau yang mutaqarib, sudah kita bahas ya. Qala wa sahul qalain adamu sihhati kaman qara'a alhamdu bil ain. Alhamdu misalkan. Nah, itu adalah yang jelas. Nah, jadi yang bukan yang sejenisnya. Ini yang tentunya dikatakan oleh Syekhul Islam tadi adalah yang al-tub abdala harfan bi harfin, yang itu adalah jauh dari bukan huruf yang sejenis seperti pada wa dan wa ini. Ya. Ini syahidnya di sini adalah menunjukkan pentingnya, dikatakan di sini
Qala wa hadzal kalam min akbaril adillah ala wujubi tajwid wa ala wujubi qiraati bil kayfiyati allati nazala biha. Ya. Ini merupakan dalil yang paling besar tentang wajibnya untuk kita perhatian dengan tajwid dan membaca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah dengan kaifiyat yang di mana ayat itu turun. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala di bab tajwid, li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Maka ikhwana fiddin azzakumullah, dari ini semuanya yang jelas dengan aqwal memperhatikan perkataan para ulama seperti ini untuk kita lebih perhatian. Ini memberikan perhatian yang tadinya mungkin kurang perhatian, sekarang akan lebih perhatian. Yang sudah perhatian ditambah untuk lebih baik. Ya. Ini menjadikan kita semuanya agar kita semuanya itu perhatian dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang akan perhatian kalau bukan dari kita? Ya. Ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk lebih perhatian. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita bahas. Nah, dan tadi sudah kita pada lafaz-lafaz yang ditambah oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Berikutnya masuk pada nun, bab nun dan mim yang ditasydid dan juga mim yang disukun, ya. Ahkamun nun, ya. Wal mim al musyaddadatain dan mim sakinah. Ya. Hukum dari nun dan mim yang ditasydid. Ini adalah dikatakan kalau dalam Hidayatus Tibyan dikatakan bacaan wajibul ghunnah, ya. Bacaan wajibul ghunnah. Artinya yang wajib dibaca ghunnah. Dan kita juga sudah ingatkan, sudah kita singgung di khayshum, di makhrajnya khayshum, ya. Ada 5 hal, ya. Atau ada 5 bacaan yang masuk dalam makhrajnya khayshum, ya. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mim wan nun idza ma shuddida. Ini sahib Hidayatus Tibyan, ya. Pada Hidayatus Tibyan, ya. Wa gunnatun qad aujabuha abada, dan gunnah qad aujabuha, mereka telah mewajibkannya selamanya fil mim wan nun, pada mim dan nun idza ma shuddida, ketika keduanya di tasydid. Kemudian Ibnu Jazari rahimahullahu taala, adapun kemudian mim yang disukun ini bab tersendiri. Baik. Qala wa azhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyan. Al-mima in takun bi ghunnatin lada ba'in 'ala al-mukhtar min ahli al-ada. Qala wa azhiril ghunnata, dan tampakkanlah gunnahnya. Kapan? Min nunin wa min mimin, dari nun dan mim, idza ma shuddida, ketika di tasydid. Bacaan wajibul gunnah, ya. Ini untuk ditampakkan. Dan gunnah adalah merupakan makhrajnya khayshum, ya. Salah satunya di sini adalah pada nun dan mim yang disyaddah. Dan gunnah ini merupakan sautun rakhimun jamil, ya. Merupakan suara yang lembut dan indah, ya. Keluar dari khayshumul anf, dari pangkal hidung, ya. Keluar dari pangkal hidung, ya. Kemudian berapa kadarnya?
ya, panjangnya gunnah ini umumnya mengatakan 2 harokat, ya, atau 1 alif. Ya, ini hampir kebanyakan mengatakan seperti itu. Tapi dari mana datangnya 2 harokat atau 1 alif ini pun juga sebenarnya juga ijtihad dari para, tidak ada nas yang khusus masalah ini, tidak ada. Ya. Ini ya. Ini panjang lebar di sini dalam syarah yang ini dibahas. Maka kemudian ukuran gunnah dengan qabdul asbu, ya, wa basquhu dengan begini atau itu sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada sebelumnya. Itu hanya ijtihad dari para dari sebagian mutaakhirin saja, ya. Maka di sini juga disebutkan qala ma huwa miqdaru zamanil gunnah. Berapa kadar dari waktu gunnah ini? Jawabannya di mana dikatakan para ulama tajwid yang terdahulu tidak pernah diam dalam masalah ini, mengukur waktu lamanya gunnah. Tapi juga walam ya'ti man ahadihim man asma'uhu min ba'di syuq fi asrina min al-qawl bi taqdir zaman al-gunnah bi harakatain. Tidak pernah kami dengar, tidak pernah datang dari mereka seperti yang kita dengar pada masa kita sekarang ini mengatakan bahwa miqdar atau kadar daripada gunnah itu adalah 2 harokat. Dari harakatul qabd atau bast dan qabdul asbu', yakni jari-jari yang dilipat atau dibentangkan semuanya, maka dikatakan fa inna hadzal taqdir ja'at wa dakhil ala kutubit tajwid. Kadar ini datang dan masuk dalam buku-buku tajwid. Maka kemudian di sini menjelaskan siapa yang menyebutkan semuanya ini adalah merupakan jadi intinya kalau kembali kepada asal bahwa tentang 2 harakat ini pun juga asalnya tidak ada nas dari para ahli tajwid, ahli ada yang udama yang lebih dahulu. Namun itu yang masyhur, ya, masyhur di kalangan orang yang datang berikutnya, karena yang pertama kali adalah dari Al-Imam Al-Marashi, ya. Al-Marashi yang pertama kali mengatakan bahasanya itu 2 harakat yang kemudian diikuti oleh ulama tajwid sesudahnya. Jadi kalau kemudian sebelumnya itu tidak ada, ya. Baik. Ini tentang kadar daripada gunnah, ya. Kemudian 2 harokat ini atau 1 alif ini pun juga diukur dengan cepat atau lambatnya dalam bacaan. Maka kadarnya adalah nisbi, ya. Tergantung pada kita membaca, apakah kita baca dengan tartil. Yang baca tartil itu adalah yang bitu'adah dengan pelan, atau dengan al-hadar, ya, yang cepat, ya. Ini tapi tetap menjaga kepada ahkam al-huruf dan ahkam tajwid, atau dengan ini atau dengan sedang, ya. Kita baca sedang, ya. Asal tidak yang keempatnya adalah dengan al-hazramah, ya. Cepat tanpa memperhatikan pada ahkam tajwid. Maka ini juga tergantung kepada cepat dan lambatnya, ya, tentang kadar 2 harokat ini, ya. Kadar 2 harokat ini kembalinya kepada cepat dan lambatnya. Apakah kita baca dengan dengan yang pertama dengan tartil, ya. Tartilnya adalah dengan tu'adah. Ini mana
belum kita singgung ya di bab tajwid ya, bahwa maratibul qiraah, tingkatan-tingkatan bacaan itu yang pertama adalah dengan tartil. Tartil ini bacaan dengan tu'adah, dengan pelan seksama, dan ini dari mazhabnya Warsh dan Imam Asim ya. Demikian pula dalam qiraat Hamzah. Ini dengan bacaan yang tartil pelan. Kemudian yang kedua adalah dengan al-hadar. Dengan al-hadar. Ini cepat. Tapi tetap meskipun cepat tetap menjaga kepada muraat kepada ahkam tajwid. Yang pertama misalkan dari bacaan Asim ya. Jadi dengan pelan ya. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Nah, ini tartil ya, pelan. Kemudian kalau yang al-hadar dengan cepat tapi tetap juga dengan menjaga kepada tidak buru-buru ya, tetap menjaga kepada ahkam tajwid. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun ya. Tetap menjaga kepada ahkam tajwidnya meskipun dibaca dengan cepat. Maka di sini khususnya yang mengkhususkan menghafal Al-Quran bagi yang membaca dengan pelan ini, maka juga harus muraat, demikian pula yang cepat. Dan ini biasanya ketika awal menghafal dengan cepat, kemudian dituntut supaya menghafal dengan pelan, ini kadang hafalan jadi kacau ya. Maka cepat dan lambatnya bacaanmu juga sangat mempengaruhi ya, itqan kepada mutqinnya hafalan itu sendiri. Dan ini sering seperti itu ya. Khususnya kalau pada kalau dalam ujian atau dalam event-event hifdzul Quran, terpengaruh dengan kawan-kawan yang baca dengan tartil, sementara biasa membaca dengan cepat, biasanya kacau. Dalam hal ini biasanya kacau. Baik hafalannya menjadi buyar, atau kemudian yang kedua waqaf dan ibtida'nya tidak terjaga ya. Waqaf dan ibtida'nya biasanya kurang terjaganya. Ini yang kedua dengan hadar, atau yang ketiganya dengan tadwir ya. Tadwir ini tawassut ya. Yang kedua dengan cepat ya, tapi tetap dengan menjaga kepada kepada ahkam tajwid. Seperti dalam ini adalah riwayat Ibnu Katsir, kemudian Az-Zani dan juga Qalun ya. Dengan cepat, dibaca cepat. Kemudian yang ketiga adalah yang tawassut, tengah-tengah. Ini tadwir ya. Dengan tadwir. Ini yang tawassut. Mabaina dzalik, tengah-tengah. Tidak pelan juga tidak terlalu cepat. Ini adalah dari Kisai dan yang pendapat dengan beliau, atau yang sesuai dengan beliau. Ini asal ini yang masyhur di kalangan ahli qiraat. Ini dari tartil, kemudian yang kedua al-hadar, dan yang ketiganya adalah tadwir. Dan yang keempatnya ini yang tidak boleh, ini dengan al-hadramah ya. Hadramah ini bacaan yang tidak menjaga kepada cepat tapi tidak muraat kepada ahkam tajwid. Dan yang sekarang ini yang kemudian muncul hal-hal yang baru dalam masalah ini, yang termasuk dari bagian-bagian daripada min bid'ah qiraat ya. Dari bid'ah-bid'ahnya qiraat ini, di antaranya adalah dengan tartib ya. Ini min bid'ah qiraat.
dengan tarkis. Yang kata raqas, ini seperti orang menari ya. Raqas ini misalkan membaca raum pada saktah ya, dan kemudian jadi tidak lebih menjaga kepada qawaid musiqiyah ya. Ini tarkis. Nah, seperti yang sekarang ini banyak dengan maqamat gitu ya. Bukan dikenal dengan maqamat. Ini kadang-kadang kurang menjaga. Lebih menjaga kepada not nada dari maqamat itu sendiri. Ini tarkis. Kemudian juga tar'ib ya. Dan juga tar'ib ini dari bid'ah-bid'ahnya qiraat dan yang lainnya. Ya, kemudian juga ada tatrib ya. Nah, ini yang lebih ya. Tatrib ini tarf ya. Menjaga pada qawaid musiqiyah. Dan banyak lagi ya. Yang jelas yang pada masa kita sekarang ini adalah yang i'timad kepada kepada qawaid musiqiyah dari maqamat ya. Meskipun sekali lagi dalam melatih suara itu bagus, tapi kalau kemudian dalam kita membaca Al-Qur'an kemudian i'timad kepada nada-nada itu, ini yang kurang pas. Dan kemarin sudah kita singgung bahasanya nada naik turunnya suara itu adalah tidak tergantung kepada maqamat. Ini bayati berarti rendah, tiharka mulai naik dan seterusnya, rash, anahawan, hijaz dan seterusnya. Nah, dari maqamat itu maka bukan dengan itu, tapi kembalinya kepada ma'ani ya, kepada makna-makna yang ada yang kita dituntut untuk memahami kepada bahasa Arab. Kapan itu bentuk perintah, kapan itu isyarat, kapan itu merupakan doa, kapan merupakan harapan dan seterusnya. Dan ini yang tiada lain dari bacaan itu untuk apa? Agar bisa tadabbur, menikmati kepada ma'ani, bukan kemudian terpengaruh kepada suaranya. Allah musta'an, kita lebih banyak terpengaruh dengan suaranya ini ya. Ini Allah musta'an. Baik. Kembali kepada masalah ahkamun nun ya. Yang pertama beliau sebutkan wa azhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyan. Dan tampakkanlah gunnah pada nun dan mim ketika di tasydid. Ini gunnah. Gunnah ini bagaimana tadi sudah kita sebutkan merupakan sautun rahimun jamil ya. Yakhruju min khayshumil fam atau min khayshumil anf ya, yang keluar dari pangkal hidung. Dan gunnah ini merupakan sifat lazimah pada dua huruf ini. Ini pada nun dan mim yang berharokat ataupun juga disukun, dan disukun lebih tampak ya. Ketika berharokat pun juga jelas ya. Gunnah ada dengungannya. Demikian pula dan lebih jelas lagi ketika disukun. Ini akan lebih tampak gunnahnya. Maka di sini gunnah ini dalam ketika disukun itu lebih sempurna daripada ketika berharokat. Dan dalam ikhfa itu lebih tampak daripada dalam izhar ya. Dalam ikhfa itu lebih tampak daripada dalam izhar. Ini gunnahnya. Kemudian dalam idgham itu juga lebih tampak dan lebih sempurna daripada dalam ikhfa. Ini ya. Ini maratib daripada gunnah ya. Yang pertama, bahwa yang disukun itu lebih sempurna gunnahnya dari yang berharokat ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ikhfa itu lebih tampak daripada atau lebih sempurna daripada yang diizharkan. Kemudian yang ketiga, yang idgham
dalam keadaan idgham itu lebih sempurna daripada ketika di ikhfa. Nah, ketika dalam keadaan ikhfa. Ini maratibul idgham, ya, maratibul gunnah. Tingkatan dalam gunnah ini. Baik. Maka dalam hal ini pada mim dan yang pertama pada mim dan nun ketika di syaddah. Yang masuk bacaan wajibul gunnah. Pada lafaz inna. Maka juga ini juga kadar yang masyhur adalah 2 harokat tadi pun juga tidak boleh lebih karena sekali lagi ini adalah sautun rahimun jamil, ya, yang banyak orang sering main-main di sini, ya, di gunnah ini, dan memang nikmat ya ketika main-main di gunnah ini. Dan ini biasanya makanan empuk bagi para juri, ya. Nah, ini untuk mengurangi nilai adalah di sini, ya, di antaranya. Ya. Pada waqaf, pada tidak ini biasanya, kemudian pada gunnah ini, ya, ini yang paling sering jadi perhatian, ya. Pada hal-hal yang terkadang kita kurang perhatian. Ya. Karena apa? Ini masuk dalam kategori lahan. Kenapa itu dicoret? Karena ini dalam masuk kategori lahan, ya. Kesalahan dalam bacaan. Ya. Ini yang menjadikan perhatian bagi kita. Ya. Ini maka kadarnya juga demikian pula keistiqomahan, ya, konsistensi dalam panjang mad. Ini juga nanti di babul mudud akan lebih kita bahas. Baik. Contohnya pada yang pertama ini wajibul gunnah atau bacaan wajibul gunnah mim dan nun yang ditasydid. Lafaz innama. Lafaz la usallibannakum pada nun taukid. Nun taukid. Thumma tamma, ya. Ini di antaranya, ya. Dan banyak, ya. Minal jinnati wan nas. Biasanya main-main sekali lagi di main-main di gunnah ini banyak yang suka di sini. Karena namun sekarang kita sudah mengerti bahwasanya kadarnya sebagaimana yang masyhur indalil ada adalah 2 harokatnya, jangan panjang-panjang. Ini gunnah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya qala wa akhfiyan al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'ala al-muqtari min ahli al-ada. Wa akhfiyan dan ikhfa'kanlah. Ini hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ini. Dikatakan wa akhfiyan dan ikhfa'kanlah mim in taskun bi gunnatin. Jika disukun bi gunnah, ikhfa dengan gunnah. Lada ba'in. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan ba. Alal mukhtari min ahli al-ada. Ini yang mukhtar. Artinya yang rajih dari ahlul ada. Menunjukkan di sini juga ada khilaf, ya. Tapi ini yang rajih. Perkataan alal mukhtar menunjukkan ada khilaf. Dan mim bertemu dengan ba. Khilafnya yaitu antara istilah bacaan ikhfa syafawi, ya. Bacaan ikhfa syafawi, ya. Ya. Wa akhfiyan al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'ala al-muqtar min ahli al-ada. Yani supaya diikhfakan ketika mim disukun bertemu dengan ba, ya. Ikhfa dengan gunnah. Pada lafaz seperti kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, ya. Ya tasim billah, ya. Ya tasim billah, ya. Mim bertemu dengan wahum barizun, wahum ba, ya. Ma lahum bihi min ilm, ya. Ini
mim sukun ya, ikhfa dengan gunnah. Maka caranya mimnya makhrajnya mim sebagaimana kita mengerti adalah dua bibir ya. Li syafatainil waw ba'un mimu. Syafatain waw ba dan mim. Ini intibaqus syafatain dikatupkannya dua bibir ini tidak terlalu kuat. Agak dilemahkan. Tidak furja, tapi juga tidak nempel kuat, tidak wahum ba. Maka di sini tidak ada ikhfa, mengizharkan mim. Padahal di sini dikatakan wa akhfiyannal mima, dan ikhfakanlah mim. Ya. Ikhfakanlah mim. Ini dengan gunnah. Bedanya dengan iqlab sama, cara pengucapannya sama. Hanya pada iqlab tanpa gunnah. Ya. Bedanya ya. Tanpa gunnah. Hanya di sekitar bibir saja. Pada iqlab. Pada mim ba'di misalkan mim. Nah, gunnahnya di sekitar bibir saja. Tidak sampai kepada pangkal hidung ya. Tapi pada ikhfa syafawi ya, ini adalah dengan khaysum. Dan pada iqlab tanpa khaysum ya. Jadi dengan maka di sini alat dikatakan alal mukhtar min ahli lada, ini yang rajih wallahu ta'ala ya. Maka ikhfa ini gunnahnya sebagaimana tadi disebutkan adalah yang masyhur itu cukup dua harakat. Ikhfa syafawi. Maka ringkasnya di sini kalau mim yang disukun bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3 bacaan ya. Ada ikhfa syafawi ya. Ada izhar syafawi dan ada idgham mimi ya. Idgham mutamathilan ketika yang pertama ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan ba. Kemudian yang kedua izhar syafawi ketika atau yang kedua adalah idgham mimi ya. Ketika mim sukun bertemu dengan mim. Ini masuk dalam kata idgham mutamathilain ya. Dan yang ketiga bacaan izhar syafawi. Ini ketika mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim. Selain ba dan mim, maka dibaca izhar syafawi. Ini dibaca izhar. Hanya kemudian diingatkan ketika mim sukun bertemu dengan fa dan waw dari huruf yang sejenis ya, satu makhraj yang tajanus ya, yang satu makhraj waw dan fa ya, yang satu makhraj, maka ini perlu untuk kemudian diperhatikan. Kalau mim dengan ba, nah ini juga dibaca ikhfa syafawi. Nah, kemudian pada waw dan fa dibaca izhar. Nah, izhar syafawi. Tapi karena begitu dekatnya dan ini satu makhraj, maka Ibnu Jazari nanti juga akan mengingatkan pada kita dua huruf ini ya. Alaihim wa ghairil maghdubi alaihim wala wa. Jelas. Jangan sampai ada gunnah pada alaihim ghairil maghdubi alaihim dulu alaihim wa, ini sudah alaihim wa izhar. Jangan sampai ada gunnah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Tidak ghairil maghdubi alaihim. Gunnah ke khaysum dulu. Alaihim
Enak memang kedengarannya ya, dalam. Ini, tapi ini adalah termasuk dari hal yang perlahan. Ini sudah 7:30. Kita sholat isya dulu ya. Sholat kita lanjutkan ba'da isya billahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.